Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Amma ba'd. Ingkang kula hormati Bapak Takmir Masjid Baitul Salam Sanuko hafidhahullah ta'ala, ugi Bapak ingkang sami rawuh rahimani wa rahimakumullah. Saderengipun semoga kula dherekaken mujahaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit wonten ing dalu menika alhamdulillah kula panjenengan sami saged ing menika lindhahi salat Isya lajeng ngawontenaken inggih menika pengaosan majelis taklim. Mugi-mugi majelis menika saestu kalebet majelis ingkang dipun ridani, dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala, manfaati dumateng kula panjenengan di dunya wal akhirah. Amin. Shalawat salam dan sepen mugi tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha pendherek-pendherekipun dumugi meja akhir zaman. Amin. Bapak ingkang tansah hormati nyuwun pamunten bilih sekedhap malih kita badhe manggihi wulan suci Ramadan. Pramila dalu menika kita badhe murojaah sareng-sareng mengkaji ulang ngingingi menika kiat-kiat agar kita sukses di bulan Ramadan. Insyaallah nggih, Bapak nggih. Kula nyuwun ngapunten maosaken lajeng mangke basanipun campur mawon nyuwun ngapunten. Di sini diterangkan untuk kiat-kiat agar kita sukses di bulan Ramadan. Yang pertama, bekali diri kita dengan ilmu. Jadi 10 ini bukan suatu pembatasan. Jadi ini hanya sebagian. Jadi yang pertama, bekali diri dengan ilmu. Yang kedua, menika beramal sesuai dengan tuntunan. Tentunya kita tidak mungkin bisa beramal sesuai dengan tuntunan tanpa kita mengkaji terlebih dahulu. Tanpa mengkaji terlebih dahulu, artinya kita harus berilmu terlebih dahulu. Makanya ada seorang ulama, yakni Imam Bukhari, itu mengatakan ilmu itu lebih didahulukan. Bab al-ilmu qoblal qauli wal amali. Ilmu itu didahulukan daripada ucapan dan perbuatan. Kemudian yang ketiga, perbaiki niat. Perbaiki niat, karena dengan niat yang benar akan dimudahkan dalam ibadah. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, baik itu puasa, baik itu sholat, baik itu sedekah dan lain sebagainya, maka harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang kita lakukan nyuwun pamunten kedah berusaha mencocoki tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain yaitu ittiba. Ngaten nggih, ikhlas dan ittiba. Kemudian yang keempat, nyuwun pamunten, banyak mendengar hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan Ramadan dan juga puasa. Monggo mangke buku fikihipun dipun bikak malih teng dalem nggih. Ini hanya sekedar alur mawon nggih, alur utawi
nggih reng-rengan nggih mugi-mugi mangke estu saged sukses wonten ing bulan Ramadan. Kemudian yang kelima yaitu perbaiki sholat. Karena ibadah puasa bisa bagus jika sholatnya bagus. Jangan sampai nyuwun pamunten nggih wonten piantun siang ananging boten sholat. Wonten boten mriki. Boten wonten nggih. Siamipun luar biasa, seneng banget kan siam nggih. Ananging kok boten sholat. Nah niku ampun ngantos ngoten. Jadi kalau pengen sukses puasanya tentu sholatnya harus dijaga. Yang biasanya mungkin sholatnya 5 waktu itu telat-telat karena Ramadan, maka usahakan sholat itu bisa di awal waktu. Nggih, syukur-syukur berjamaah, ngoten nggih. Makanya di antara amalan yang utama adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Artinya di awal waktu bersama jamaah. Jadi sholat berjamaah. Ngoten nggih. Jadi ini penting ya. Apalagi kita sering mendengarkan sebuah hadis awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab pada diri seorang hamba adalah amalan sholat. Dados sholat dan puasa ini ya harus dijaga betul. Biar puasanya itu nyuwun ngapunten penuh dengan pahala, maka sholat harus dijaga betul. Kemudian yang keenam, melakukan puasa dengan benar. Ini ada kaitannya dengan ilmu tadi ya. Jadi melakukan puasa dengan benar. Dari mana kita mengetahui puasa kita itu benar? Nah, kita ketahui dari ilmu yang telah kita kaji. Kita baca fikihnya, kemudian kita jalankan, kita amalkan ilmu yang telah kita kaji. Dados boten napa nggih, boten manut nggih. Yang lain sahur dia enggak sahur, ternyata sahurnya jam 7 pagi ya. Soalnya napa tidak punya ilmu. Wonten lho Pak sing ngoten niku. Nggih. Jadi sing penting tesih peteng. Jadi jam 6 ba'da subuh itu baru sahur. Naudzubillah min dzalik. Itu ndak ada tuntunannya. Jadi sudah jauh dari tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sahur itu ya sebelum adzan subuh. Oke, jadi waktu terakhirnya ya tet adzan subuh itu. Oke, ketika sudah dengar adzan, kita tidak boleh makan dan minum. Adapun minuman yang masih di tangan, umpamanya baru separuh diminum, upami lho, kemudian kita dengar adzan subuh, maka yang di tangan ini boleh dihabiskan. Ning boten pareng tantu. Wah, kolake tadi mana? Teh endi? Mboten nggih. Jadi yang di tangan saja dihabiskan. Ngaten nggih. Nah, yang di meja boleh enggak boleh. Nggih, enggak boleh. Makanya nyuwun ngapunten ilmu titan niku nggih diagem nggih. Pami subuh jam pinten, jam sekawan lewat pinten, atau mungkin ditani ngaten nggih. Ancer-ancer berarti setengah 4, jam 4 kurang 20 menit itu bagus untuk makan sahur. Ngaten nggih. Kemudian yang ke-7 nggih, meninggalkan berbagai maksiat dan hal-hal yang sia-sia. Nyuwun pamunten. Kita berbuat maksiat di luar Ramadan itu tidak boleh, apalagi di bulan Ramadan. Ngaten nggih. Jadi lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Ngaten. Jadi karena apa? Kalau maksiat itu dilakukan, maka bisa mengurangi kadar pahala puasa, bahkan bisa menghapus ya ganjaran atau pahala puasa yang kita lakukan. Contohnya napa Bapak? Ketika puasa malah bertengkar ya, padu sama tetangga.
itu malah nggak akan mendapatkan pahala. Padahal ketika kita puasa, ketika ada yang mencela atau ngajak berantem, bertengkar, maka kita diminta untuk mengatakan ini shaimun, saya sedang puasa, kan ngoten. Kemudian yang ke-8, melakukan amalan-amalan sunnah, ya, seperti berbagi takjil, itu bagus. Bahkan menu yang kita hidangkan kemudian disantap oleh orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahalanya, pahala orang yang puasa tadi, tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Nah, ini maha murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seandainya bisa kita menyediakan menu takjil itu bukan pas jatahnya. Upami loh nggih, yo ngapunten nggih. Di masjid sudah dijatah si A hari ini, si B hari ini, si C hari ini umpamanya. Tetapi anggap saja kalau jatah kita tuh umpamanya hari Senin besok umpami nggih. Sekarang sudah puasa ya. Maka tidak harus menunggu hari Senin. Upama nggih, kita beli nyuwun sewu nggih minuman mineral atau mungkin kurma, sekedar untuk penggenap lah, tetapi bertujuan untuk supaya apa yang kita hidangkan itu kita siapkan disantap oleh orang yang berpuasa, itu pahalanya besar. Seandainya yang makan itu beberapa orang, masya Allah, kita akan mendapatkan pahala puasa, jadi double. Kita sendiri mendapatkan pahala, kemudian dapat pahala dari puasanya orang lain. Nah, yo ngapunten ingkang dahar, ingkang duka mawi napa menu ingkang dipun siapaken kalau wau nggih boten gelo nggih, dalam artian jangan sampai khawatir wah nanti pahala saya dikurangi sama penyedia itu, tidak Bapak nggih, tidak. Jadi panjenengan tetap mendapatkan pahala puasa panjenengan. Penyedia takjil juga mendapatkan pahala dia berpuasa dan juga menyediakan takjil tersebut. Kemudian termasuk amalan sunnah itu menjaga sholat sunnah, Bapak. Jadi sholat 5 waktu dijaga betul. Kemudian sholat sunnah, terutama rawatib. Ada 12 itu nggih. Itu kalau kita jalankan, maka di antara pahalanya itu adalah Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga. Kalau kita menjaga 12 rakaat ya salat sunnah rawatib itu nggih. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, kemudian 2 rakaat sesudah isya, kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Dijagi nggih Pak nggih. Jadi ada riwayat itu nggih, dibangunkan rumah di surga. Berarti apa? Calon ahli surga gitu. Sudah dibangunkan. Jadi 5 waktu kita jaga, kemudian sholat-sholat sunnah kita jaga. Kalau dulu belum bisa, mudah-mudahan tahun ini Ramadan ini bisa. Ngaten nggih. Lajeng napa malih nggih menika istirahat yang cukup. Monggo menawi siang nggih badhe zuhur barangkali nggih 1 jam bisa istirahat atau 1,5 jam bisa istirahat. Monggo pun atur mawon wekdalipun nggih. Jangan sampai tidak ada istirahat giliran nanti tarawih. Nah, itu gitu. Saya sangat ngap-ngap mawon nggih, yo ngapunten nggih. Itu juga perlu napa nggih? Perlu diperhatikan nggih, Bapak Ibu nggih. Jadi harus diperhatikan seperti itu. Nggih. Jadi istirahat yang cukup. Bukan berarti di sini nyuwun ngapunten orang yang berpuasa itu harus istirahat seharian tidur, Bapak. Boten. Nggih. Justru kalau seharian tidur itu nanti tidak disuudoni ya oleh orang lain. Wah,
jebulane tiang siam niku kesat-kesat ya Mas. Kan boten kepinuk nggih Pak nggih, boten skeca nggih. Jadi tetap ada aktivitas nggih. Nah, namun di sisi lain juga ada waktu-waktu untuk istirahat. Kemudian perbanyak doa nggih. Monggo doa untuk ya kesuksesan dunia dan juga tentu akhirat. Doa berkenaan dengan supaya kita diberi kelancaran dalam segala halnya. Kemudian berdoa agar amalan-amalan kita diterima. Berdoa agar dosa-dosa kita diampuni. Berdoa agar kita nanti dimasukkan ke surga Firdaus bersama keluarga. Monggo, itu harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini anjuran Nabi, kalau kamu minta surga maka mintalah surga Firdaus. Mboten namung surga yang paling rendah ya, tapi yang paling tinggi. Walaupun yang paling rendah itu juga luar biasa Bapak nggih. Jadi seperti seorang itu menjadi raja dunia, tidak ada yang nandingi dan itu ditekalkan, dilipatkan juga seperti itu. Wallahu ta'ala alam.